Oke, mari kita belajar strategi lagi dari permainan Grandmaster asal Rusia ya. Itu Smirnov lawan Kodara ya. Oke, jadi Smirnov sebagai putih dan Kodara sebagai hitam ya, dan Smirnov menang di sini ya. Jadi kita hanya mempelajari pihak yang menang ya. Yang ngapain kita pelajari yang kalah, oke? Ya, Smirnov memulai dengan E4 ya. Ini pembukaan yang populer ya. Lalu dilanjutkan dengan C5 dan dibalas dengan kuda ke F3 ya. Knight to F3. Oke. Lalu dijawab dengan kuda ke C6 ya. Dilanjutkan dengan pion ke D4 ya. Ini masih pembukaan ya. Dan dia pakai prinsip maximum activity ya. Jadi prinsip maximum activity ini terjauh yang bisa ya. Nah, itu salah satu prinsip activity. Jadi dia ke sini ya, nggak ke sini. Jadi dia terjauh. Oke, lalu ternyata dimakan dan biasanya dimakan lagi. Ya, betul, dimakan oleh kuda. Ya. Itu adalah prinsip material ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai kalah materi gitu kan ya. Oke, lalu dilanjut dengan ancaman ke kuda dan Smirnov membalas dengan kuda, memindahkan kuda. Ini adalah prinsip material juga ya. Kita jangan memberikan material kita cuma-cuma ya kecuali ada tujuannya. Nah, dan ini Smirnov tidak mau memberikan kudanya gratis, jadi dipindahkan ke B5. Oke. Lalu Smirnov menjalankan lawan membalas dengan D6 ya. Lalu Smirnov mengeluarkan C4 ya. Ya, perhatikan dia langkahnya 2 ya. Ini prinsip maximum activity dan juga sekaligus mensupport juga ke kuda B5 ya. Oke. Lalu lawan menjawab dengan gajah ya ke E6. Oke. Nah, di sini Smirnov mengeluarkan gajah ke D3 ya. Ini dua prinsip ya. Pertama ini prinsip least active piece. Jadi prinsip buah yang belum bergerak digerakin ya. Dan kedua prinsip maximum activity ya. Jadi dia maksimumnya memang ke sini. Ya, sampai mentok ini kan, paling jauhnya ke sini. Sekaligus ini ada persiapan rokade juga sih. Oke. Lalu hitam menjawab dengan gajah ke situ. Oke. Smirnov menjawab dengan ini agak menyimpang ya dengan prinsip ya. Harusnya kan kalau secara prinsip ini ke B4 tapi di sini ke B3. Jadi dia ini mempertahankan struktur pion ya, supaya begini kan bagus ya. Oke. Jadi mensupport juga pion C4. Oke. Lalu dilanjut dengan ancaman ke kuda ya. Ancaman ke kuda itu ke A6 dan ya itu prinsip material ya. Kita tidak akan memberikan materi kita cuma-cuma ya. Jadi kita pindahkan. Jadi Smirnov pindahkan nih ke C3 ya. Ya. Kenapa nggak ke sini? Nanti akan dimakan. Dan kenapa nggak ke sini? Nanti akan menghalangi jalannya si gajah ya. Jadi dia pindah ke sini. Oke. Lalu dilanjut dengan gajah ke situ. Oke. Lalu Smirnov menjawab dengan ini prinsip least active piece ya. Jadi buah yang belum bergerak digerakin, dan ini berdasarkan prinsip maximum activity harusnya kan ke A3 ya. Sedangkan ini ke B2, ini sekaligus ini ya, menyorot diagonal ini ya, ke petak pusat ini nih. Jadi petak salah satu teori juga ya. Jadi nyorot ke petak pusat itu hal yang bagus gitu. Oke, lanjut. Menjawab dengan kuda dan Smirnov menjawab dengan rokade ya. Ini juga rokade ini salah satu hal yang penting ya. Jadi sebisa mungkin kita rokade secepat mungkin ya.
Itu untuk mengamankan raja. Oke. Lalu dilanjut dengan rokade juga, dan Smirnov menjawab dengan kuda ke D5 ya. Ini sekaligus juga prinsip maksimum activity ya. Jadi aktivitas kuda terjauh yang bisa ya. Jadi kalau ke sini, kenapa nggak ke sini? Ke B5 itu karena akan dimakan ya sama bidak. Jadi terjauhnya ke D5 itu karena ini ada supportnya. Walaupun dimakan, nanti kita bisa makan balik ya. Jadi imbang gitu kan. Lalu lawan menjawab dengan H6, oke. Dan Smirnov menjawab dengan kuda ke C3. Nah ini prinsip least active piece juga ya, karena si kuda ini belum bergerak dari tadi. Pertama least active piece, jadi kita gerakin buah yang belum bergerak, dan kalau bisa kita gerakin terjauh yang bisa ya. Ini terjauhnya ke sini. Dan kenapa nggak ke B3? Karena C3 ini kita sekaligus mengendalikan petak pusat ini ya, yang 4 ini ya. Oke. Lalu lanjut dengan itu, oke. Dan Smirnov menjawab dengan pion ke F4 ya. Nah ini juga prinsip maksimum activity ya, terjauh ya, terjauh yang bisa. Ini berani ke sini, kenapa? Karena jika dimakan bisa dimakan lagi kan sama benteng. Oke. Lalu Smirnov menjawab itu lawan menjawab ini. Lalu Smirnov menjawab dengan apa ini? Makan ya, makan si pion ke L5, dan biasanya dimakan lagi, oke. Lalu di sini Smirnov menjawab dengan menteri ya, menteri ke G4. Nah ini juga prinsip maksimum activity ya. Jadi terjauhnya ke sini, terjauhnya. Kenapa nggak ke sini? Karena akan dimakan oleh si gajah. Jadi terjauhnya ke sini ya. Ini prinsip maksimum activity dan juga prinsip least activist ya. Memang karena si menteri ini belum bergerak dari tadi ya. Oke. Lalu dijawab dengan raja pindah, oke. Nah ini apa nih? Kenapa gerak ini nih? Karena dari tadi nih kan kita udah gerakin ya macam-macam ya. Ini udah bergerak, semuanya udah bergerak. Yang belum bergerak adalah si benteng A1 ya. Ini prinsip least active piece juga ya. Jadi kita gerakin ke dimana dia aktif ya. Karena si ada yang ngalangin ya, ini pion-pion ini pada ngalangin nih. Yang nggak ngalangin tuh hanya di D1. Jadi pindahin ke D1 guys ya. Karena si ini kan gampang ya kita pindahin ya, si gajah nih nantinya gitu. Jadi kita pindahin ke yang nggak ada pionnya ya, yang jadi bisa lancar gitu, aktif gitu kan. Oke. Lalu lawan menjawab dengan oke, masukin kuda. Lalu nah ini sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa si Smirnov ini mindahin raja. Ini gue nggak tahu sebenarnya kenapa. Cuma mungkin ya kalau misalnya kuda kesini mungkin kena skak kali ya. Jadi ini agak random dia ngegerakin raja, tapi it's okay. It's okay. Oh iya dia ada ancaman skak sih, ancaman bisa kesini skak, bisa kesini skak, jadi dia pindahin aja. Dia nggak mau ada skak gitu ya. Oke. Lalu kuda mindahin lawan menggerakkan kuda, dan Smirnov menjawab dengan kuda ke E2. Nah ini kenapa nih? Kenapa dia mundur ya? Nah ini alasannya karena di sini ada kuda hitam ya. Jadi gini, ini prinsip neutralizing opponent in our territory ya, itu bahasa keren ya. Intinya jika ini wilayah kita nih ya, wilayah kita ini kan dari sini nih, dari 4 baris ini nih. Nah jadi jika ada buah lawan ya di sini, apalagi yang dianggap membahayakan nih, contohnya kuda nih, kuda ini bisa loncat kemana-mana, jadi sebisa mungkin kita bunuh. Nah, makanya diancam, makanya Smirnov menggerakkan kuda ke E2 ya, untuk mengancam ini ya.
Jadi kita usahakan bunuh buah lawan yang ada di daerah teritori kita. Dan ternyata dia kabur ya, dia kabur. Oke. Lalu nah ini mundurin ya, Smirnov tuh mundurin si gajah ke B1. Ini biar ini sih apa ya, ini namanya prinsip list activist juga sih. Dan karena kan gajah ini yang penting dia nyorot ya, karena dia kan nyorot, jadi kalau di sini dia lebih nyorotnya lebih jauh gitu ya. Oke, lalu lanjut dengan item bergerak ke situ si menteri ya, ke E8, dan ternyata Smirnov menjawab kuda ke G3. Nah, G3 ini karena memang terjauhnya ke situ guys ya, karena kalau ke sini ke F4 akan dimakan ya oleh pion dia, jadi terjauhnya ke sini dan ya itu. Oke. Lalu dijawab dengan gajah ya, mengancam kuda. Lalu ternyata Smirnov menggerakkan menteri ke H4. Kenapa ya? Ya ini agaknya kayak dia nggak tahu juga mau gerakin apa, jadi dia gerak aja untuk mensupport si kuda ya. Kalau kudanya dimakan nanti dimakan lagi sama si menteri gitu aja sih. Dan ternyata benar dimakan, dan ya makanya bisa langsung makan juga ya. Lalu ya ke situ ya, gajah ke G6 dijawab dengan A3. Nah A3 ini apa nih? Karena kan berdasarkan prinsip maksimal activity harusnya ke A4 ya, ke A4 nih. Kenapa ke A3? Nah ini tujuannya adalah mencegah si kuda lawan, nanti kuda hitam ini, untuk masuk ke sini ya. Jadi kalau ke sini dia nggak bisa nih, takut karena ada ini. Oke. Jadi A3 ini apa namanya, melanggar aturan prinsip maksimal activity, tapi dia ada tujuannya ya. Kita boleh melanggar prinsipnya gitu, tapi asal ada tujuannya. Oke. Lalu dijawab dengan hitam benteng ya. Lalu dijawab dengan bidak ya, bidak ke B4 ya. Itu ya ini supaya ini ya, menjaga struktur ya. Jadi karena nggak ada yang bisa kita attack gitu ya. Nih kita nggak ada yang bisa di attack, jadi ya gitu, kita menggerakkan simple move ya, gerakan yang sederhana. Oke. Lalu lanjut dengan ya kuda masuk, dan Smirnov menjawab dengan menggerakkan pion lagi ya. Jadi karena dianggap tidak ada gerakan lain yang mengancam gitu, jadi ya udah gerakin yang simple ya, itu pion maju. Oke. Lalu benteng bergerak, dan Smirnov menjawab dengan menteri ke E3 ya. Menteri ke E3 ini supaya mensupport ini sih, apa mengattack ini ya, titik ini. Jadi ketika terjadi pertukaran ini dimakan ya ini mensupport titik ini gitu ya. Oke. Lalu lanjut dengan item ke H5 ya, mengancam ini, mengancam benteng D1. Lalu Smirnov menjawab dengan kita nggak mau ya, nggak mau kasih, ini adalah prinsip material ya, kita jangan kasih material yang nilainya lebih tinggi ya, ini kan lebih tinggi dibanding puncung ya. Nah, lalu pindahin menteri ke situ. Lalu Smirnov menjawab dengan F2 ya, benteng ke F2. Ini kenapa maksimum activity-nya ke sini guys, ke sini, kok ke sini dimakan kuda, sini makan di sini. Nah ini memang maksimum activity ke sini ya.
ini karena memang dari tadi belum gerak-gerak ya. Oke. Lalu untuk ke situ, lalu apa lagi? Ini gajah ke B2 ya. Gajah ke B2 itu prinsip nilis aktivis ya. Dari tadi dia sedikit geraknya, makanya kita gerakin, dan maksimumnya ke sini ya. Ke sini ini juga bisa sih. Tapi ke sini ada ancaman juga nih, ngancam si kuda juga sih. Oke. Lalu dilanjut dengan benteng, dan Smirnov menjawab dengan benteng ke D2. Ini mengancam si kuda ya. Mengancam si kuda. Jadi ya ini buah lawan di daerah kita ini harus benar-benar diperhatiin ya. Ini contohnya nih ya. Ini benar-benar diancamnya banyak ya. Karena memang ini ada buah lawan di daerah kita, apalagi dianggap bahaya ya, kita nggak boleh acuhkan. Lalu lawan menjalankan menteri, dan speed of penggerakan kuda ya, kuda ke situ. Nah ini ya itu sebisa mungkin mengaktifkan ya kuda ya, karena kuda memang paling jago untuk ngacak-ngacak gitu ya daerah lawan. Jadi sebisa mungkin kita memang biasanya ya menjalankan kuda sesering mungkin gitu. Lalu kuda Jun dilakukan bergerak ya ke C7. Lalu Smirnov menjawab dengan mengancam menteri. Nah ini salah satu prinsip ya. Prinsipnya adalah prinsip of attack ya. Jadi memang dalam catur itu prinsip of attack ini sangat penting ya. Jadi sesering mungkin kita meng-attack lawan ya, terutama yang buahnya nilai lebih tinggi. Nah ini kan si menteri ini lebih tinggi nih, makanya di-attack sama si gajah. Oke. Ternyata ya dimakan ya sama si gajah. Biasanya dimakan balik nih ya kan. Dimakan balik. Lalu dijawab dengan nggak mau makan, karena nanti kalau dimakan ya ada ini ya. Oke, lalu balas dengan ini mundur ya. Kenapa dia mundur ke sini? Bentar. Kenapa dia mundur? Gua agak gua bingung nih kenapa dia mundur sini ya. Kenapa dia mundur? Oke. Gue nggak tahu nih kenapa dia mundur, cuma mungkin supaya ini pergerakan ininya bisa nggak kehalang ya. Kalau kesini kan kehalangin, kesini ini dia lebih nggak kehalang gitu. Oke. Jadi lalu menggerakkan ini kuda ke F5 dan dijawab dengan ini ke D6 ya. Ini bidak ini ngancam sebenarnya nih, si bidak ini mengancam si menteri ya. Ngancam menteri, itu gerakan mengancam menteri, dan menteri pindahkan. Lalu Smirnov memindahkan kuda ya, pindah kuda ke situ ya, untuk ya sering-sering mindahin kuda tuh biar bisa ngacak-ngacak ya daerah lawan memang. Lalu Smirnov lawan menjalankan H6. Lalu Smirnov menjawab dengan geraja ke G1. Itu apa ya? Oh ya, ini untuk menghindari ini nih pin ya, takutnya nanti ada pin atau apa dia. Jadi biasanya nih Grandmaster tuh nggak mau segaris gitu ya dengan menteri kayak gitu, makanya dipindahin. Oke. Lalu lawan menggerakkan H5 dan Smirnov menggerakkan H3 itu dengan tujuan apa ini ya? Mencegah ini maju ya. Jadi dia gerakin satu aja supaya dia nggak maju terus gitu kan. Kan kalau nggak itu bisa dia maju terus gitu kan biasanya.
Lalu akan maju terus tuh kan. Nah, dan dia turun ya. Si ini turun ke sini. Ini maksudnya, wah ini agak aneh. Biasanya jarang ya. Turun itu ya ini karena biasa ini karena nggak kebayang mau gerakin apa lagi ya, jadi cuma gerakin turun aja, tapi sebenarnya kan nggak ada ininya gitu kan. Ini biasanya bingung sih sebenarnya mau gerakin apa lagi karena udah oke, jadi ya udah gerakin itu mundur doang gitu. Oke. Nah dia lalu maju, mundurin si gajah ya. Lalu Smirnov menjawab dengan majuin menteri satu. Nah itu walaupun satu itu dia maksimum activity guys ya. Maksimumnya ke sini karena dia kalau ke sini mati, kalau ke sini mati sama ini. Yaudah ini maksimumnya ke sini. Ya. Kalau ke sini dipakai maksimumnya ke sini. Maksimum activity dari si ratunya memang di sini, ke sini. Lalu dijawab dengan hitam ke situ. Oke, lalu dijawab lagi dengan kuda ya. Nah, kuda ke situ kenapa? Untuk mengancam ini benteng ya. Mengancam benteng 8 ya. Ini prinsip of attack ya. Prinsip of attack kita tuh mengattack buah yang nilainya lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi itu ya ini. Salah satunya adalah benteng. Nah, ternyata dibalas dengan ancam balik ya. Dia nggak mau mindahin ini, ancam balik. Nah ini ancam menteri kita ya, menteri Smirnov ini diancam. Dan ya ini prinsip material ya, nggak mau kena, makanya dia maju ya, maju prinsip maximum activity ya, terjauh dan dia lebih aman. Jadi di sini ada prinsip material dan juga prinsip maximum activity. Oke. Lalu benteng pindah ya karena nggak mau dimakan ya, dia pindah. Lalu tetap dikejar. Ini prinsip of attack ya, jadi dia mengancam benteng yang ini. Nah makanya dipindahin. Lalu Smirnov menjawab dengan makan pion di E4 ya di sini, sekaligus ini ngancam ini juga. Dia berani karena ada support dari S1. Kita lihat, oh dia nggak berani bertukar menteri. Lalu Smirnov menjawab dengan G4 ya. Ini G4 ini di sini ada peluang untuk skak gitu ya. Kalau ini udah nggak ada, oke, jadi dia kesini. Dan dia mindahin benteng ke situ, oke. Dan ternyata dia memindahkan kuda ya ke belakang ya. Ini biasanya untuk ini, dia prinsip of attack ya, mengancam si kuda. Jadi walaupun ya ini mengancam kuda ya, prinsip of attack ya. Kita lihat ternyata diterima. Dan biasa dimakan balik ya, dimakan balik dengan menteri. Lalu hitam menjawab makan itu, lalu dimakan lagi ya, prinsip material ya, jangan mau kalah material ya. Oke, lalu ya menteri ke situ, lalu Smirnov menjawab dengan mengancam menteri ya, mengancam menteri ya dengan benteng kedua, sekaligus menjaga ini juga nih, menjaga gajah B2 aja. Jadi ini menyerang sekaligus menjaga ini ya. Lalu dia kabur ya, ini kabur. Lalu Smirnov makan. Nah, ini prinsip material ya. Jadi kalau ada material gratis yang aman, kita makan aja gitu kan. Makanya dimakan, nih prinsip material. Lalu ternyata dia kabur dan ini benteng G2 ya.
tingkat 2 ini ada ancaman. Kalau ini yang nggak ada ya di sini ya, ini bisa ngancam skak gitu ya. Sorry kepencet tadi tuh sampai sini. Oke. Nah, lalu dilanjut dengan apa? Raja pindah ya. Oke, lalu Smirnov jawab ini ke sini. Ini tuh ngancem raja juga gitu kan. Lalu dilanjut dia ke situ, lalu Smirnov menjawab dengan, nah ini makan pion ya. Nah ini berani, kenapa? Karena kalau misalnya ini nggak bisa dimakan ya sama pion ya, karena di sini ada menteri di sini, nggak bisa dimakan. Jadi bisanya hanya dimakan oleh si menteri hitam ya. Ya dimakan dan makanya ketika ini dimakan ini kan jadi kosong ya, kita bisa makan ya. Ya makanya dimakan. Lalu kita menjawab dengan gajah. Lalu Smirnov mengajukan pertukaran ya, tapi ternyata nggak mau, dia pindah. Dan oh ya ini skak juga, dan raja pindah gitu kan, dia makan. Nah lalu Smirnov melakukan D7 ya. Di sini ada ancaman promosi ya, ancaman promosi, dan lawan menyerah. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dimakan ini misalnya takut promosi dimakan oleh gajah, ya dimakan lagi oleh menteri ya. Jadi kalah materi. Atau kalau misalnya dibiarin ya, dia nanti promosi dimakan oleh benteng, dimakan lagi oleh menteri, dan kalah materi juga. Jadi hitam di sini udah merasa kalah, makanya dia resign. Oke. Ya semoga ada pencerahan ya. Oke, sekian, terima kasih.